Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mansidis dari kelas reguler 3B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Baiklah, di sini saya akan mereview lagi materi hukum pidana dalam lanjut, yaitu materi tentang residif. Residif atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi atau mengulang lagi perbuatannya. Residif khusus merupakan di sini ada dua residif, yaitu ada residif khusus dan umum. Residif khusus yaitu merupakan pengulangan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dalam waktu yang tertentu pula. Selain itu, terdapat pula jenis residif umum. Residif umum yaitu yang tidak menentukan jenis tindak pidana pengulangan dan tegang waktunya. Bagaimana KUHP mengatur tentang residif? Yaitu residif merupakan salah satu alasan pemberat pidana di mana penjatuhan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana tersebut. Ketentuan residif diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan pasal 386 dan 387 dan 388 KUHP. Perbedaan residif dan konkursus. Pada konkursus diantaranya beberapa tindak pidana itu belum ada yang diputus oleh pengadilan dan kemudian diajukan sekaligus ke pengadilan. Kemudian pada residif, diantara perbedaan tindak pidana itu sudah ada diputus oleh pengadilan dan putusannya sudah mempunyai hukum yang tetap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, residif adalah orang yang pernah dihukum mengulangi tindak pidana kejahatan yang serupa. Jadi, berdasarkan aturan di atas, residif dapat dikenakan hukuman ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukan. Baik, mungkin segitu review materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan jurnal yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residif Pencurian atau Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi dan Lembaga Pemasyarakatan Jambi. Kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu sering mengundang perhatian masyarakat sebab tindak pencurian merupakan larangan dan dalam hukum dan agama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dijelaskan bahwa suatu kejahatan maupun pelanggaran yang telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana terdapat pelakunya itu dapat dikenakan sanksi pidana. Kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat misalnya pencurian, tidak ada masyarakat yang ingin kehilangan barang miliknya. Sehingga apabila hal itu terjadi, maka hukum harus dijalankan untuk memberikan keadilan serta rasa aman kepada masyarakat dengan tata cara serta upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Acara Perdata. Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntunan akan perbuatan yang dikenal dengan reformasi tempat di berbagai lapisan masyarakat dalam tingkat atas dan bawah. Terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat madani merupakan tatanan hukum masyarakat yang telah memiliki keputusan terhadap nilai-nilai hukum. Dan akan tetapi dalam perjalanan perubahan terhadap sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Misalnya bentuk dari identitas pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai tingkat bawah, sehingga dalam setiap peristiwa sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan dalam rangka mengurangi tindak kriminal dalam sejarah peradaban manusia. Ada sejak terjadinya ketimpangan antara kepemilikan benda-benda, kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, kecenderungan membuat orang berbuat menyimpang atau mencuri. Baik, mungkin segitu jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.